Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musnadillah. Ini adalah podcast pertama kita yang akan menjadi perdana. Podcast yang nantinya akan menjabarkan berbagai macam isu dan fenomena, dan kita sama-sama akan mengkaji dari berbagai macam sudut pandang. Tapi yang paling penting adalah sudut pandang dari siapa ya? Sudut pandang agama, sudut pandang agama Islam khususnya. Bagaimana Allah dan Rasulnya menjawab setiap permasalahan apa yang terjadi hari ini. Kita akan melihat dan kita akan menyaksikan bagaimana kehebatan Islam mampu memberikan jawaban terhadap semua solusi. Oke, sekarang saya sedang bersama Kang Raffi Sutrisno. Kira-kira kenapa sih kita bikin podcast kayak gini? Apa sih nama podcast kita Mustanir? Oh, iya. Kenapa sih namanya Mustanir, bro? Ya kan tadi antum bilang bahwa kita itu mencoba untuk menilai fakta apapun daripada sudut pandang Islam kan, dan juga membantah sudut pandang yang lain. Dan kemudian kita mengambil nama itu Mustanir. Mengapa Mustanir? Ya karena Mustanir itu kan bahasa Arab kan. Nah, artinya itu cemerlang atau jernih, atau bisa dikatakan ya berpikir secara cemerlang atau berpikir secara mendalam sampai ke akhir-akhirnya. Kalau misalkan ini kita berpikir tentang ini apa? Ini tumbler misalkan. Tumbler. Kita berpikir tumbler itu dibuat dari apa? Dari besi. Kemudian besi itu susunan kimianya misalkan apa aja. Kemudian kenapa warna hitam dan lain sebagainya. Dan bisa jadi itu yang harusnya menjadi motivasi kita semua untuk menilai fakta itu dalam, bukan hanya dari luarnya saja, tapi siapa yang ada di baliknya, apa yang ada di baliknya, tujuan terselubung daripada suatu masalah harusnya bisa kita rasakan. Dan tentunya itu pun sesuai dengan sudut pandang Islam. Artinya kita menjadikan pemikiran Islam sebagai barometer kita dalam membuat podcast ini. Mantap. Jadi memang tujuan kita bikin podcast ini itu adalah untuk menjelaskan fenomena isu itu dari sudut pandang Islam aja. Tapi kok kenapa hanya dari sudut pandang Islam? Memang seindah apa sih itu Islam tuh? Memangnya Islam tuh punya apa sampai berani untuk menjawab semua solusi di dunia? Oleh karena itu, mari kita simak bagaimana sebetulnya Islam itu adalah solusi untuk kita semua. Baik, berbicara tentang Islam. Ya. Islam gitu ya. Selama ini diajari oleh ibu dan bapak, Islam itu ya agama, Ibadah ya ibadah. Islam itu adalah agama yang nanti menyuruh aku beribadah dan berbuat baik. Terus nanti aku masuk surga gitu kan ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, Islam tuh uniknya, kan ada beberapa ustaz yang bilang bahwa Islam tuh adalah sempurna, paripurna, bisa menjawab setiap solusi, baik politik, ekonomi, sosial, budaya. Tapi yang aku rasakan ini hanya sekadar ibadah aja. Aku hanya sekadar sholat, puasa, dan lain-lain, dan itu udah menjadi syarat utamaku nantinya masuk surga. Memang seperti itukah pemikiran Islam itu yang nyatanya, atau memang ada hal yang lebih mendalam sebetulnya? Islam itu apa? Dan sebetulnya tujuan kita dilahirkan sebagai muslim itu seperti apa? Itu baru sebagian aja. Dan terkadang ketika orang-orang itu sudah fokus pada ibadah, itu sudah indah kan? Sudah indah. Itu Wah, Masya Allah, soleh gitu. Itu baru sebagiannya. Keindahannya baru sebagian. Namun ketika kita berbicara tentang Islam itu lebih luas daripada itu. Islam bukan hanya mengatur ibadah saja, tapi juga masalah-masalah di luar ibadah Islam atur juga. Karena apa? Karena Islam oleh Allah dihadirkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk segala alam. Rahmat bisa berarti kasih gitu kan, bisa berarti ya keberkahan kepada seluruh penjuru alam. Makanya Islam itu kan harus didakwakan kepada seluruh alam. Kemudian tadi Islam itu bukan hanya ibadah saja, bukan hanya mengatur aspek sholat, zakat, kemudian puasa dan lain sebagainya, tapi Islam juga menjadi sebuah bisa dikatakan Islam juga adalah pemikiran, adalah ideologi, adalah jalan hidup, adalah pedoman untuk manusia. Dan inilah suatu hal yang mungkin saat ini sesuatu hal yang aneh kan, karena memang seolah-olah Islam ini direduksi sebagai hanya agama saja, hanya ibadah saja. Islam berarti sholat, Islam berarti zakat, tapi Islam tidak mengatur aspek-aspek di balik itu. Dan ternyata Islam itu menghadirkan problem solving untuk yang tadi Anda sampaikan. Politik, ekonomi, kemudian sosial, pendidikan, atau bahkan pertanian pun sebenarnya Islam menjawab itu. Mengapa? Ya karena ketika kita berbicara tentang ideologi itu ada dua syaratnya. Ada konsep, ada metode.
atau dalam bahasa Arabnya kan ideologi itu mabda ibtidah yabda'u gitu kan, bahwa memang mabda itu artinya adalah yang paling awal atau yang paling asas gitu kan. Memang ideologi itu asas kan, asas berpikir gitu kan, maka ada cabang-cabang di atasnya. Maka dalam ideologi itu ada dua, ada konsep, ada Metode. Konsep itu disebut dengan fikroh dan metode itu disebut dengan torikoh. Nah, fikroh ini apa sih? Konsep daripada Islam itu sendiri gitu kan. Ajaran-ajarannya bagaimana itu diatur dalam Al-Quran. Dan akidah daripada Islam itu ya akidah Islam. Yang mana kalau kita tahu rukun iman, rukun Islam itu akidah Islam. Dan juga di sana di dalam fikroh juga Islam menghadirkan problem solving. Dengan apa? Dengan keluasan syariatnya. Memang kalau kita berbicara syariat kan saat ini memang syariat itu sensitif ya. Iya. Tapi memang syariat itu adalah sesuatu hal yang harusnya bagi seorang muslim itu bukan hal yang sensitif, tapi itu yang wajib gitu kan untuk kita terapkan. Kemudian di yang fikrohnya, di torikohnya itu ada metode untuk menerapkan, menyebarluaskan, dan juga untuk mempertahankan. Berarti ya memang secara ideologi ya Islam itu harusnya memberikan problem solving, yaitu dengan syariat tadi. Ketika misalkan seorang melakukan berbagai macam hal yang menjadi pertimbangannya itu ya apakah ini sesuai syariat atau tidak, artinya apa yang menjadi barometer dari seseorang melakukan sesuatu itu. Kemudian Islam juga adalah suatu pemikiran. Demikian karena kalau kita berbicara pemikiran kan ada pemikiran yang kadang dinisbatkan pada satu bangsa atau pada suatu orang yang mencetuskannya. Misalkan Marxisme misalkan kan pencetusnya itu Karl Marx, atau Leninisme misalkan kan pencetusnya Lenin, atau bahkan mungkin pemikiran apa lagi ya? Soekarnoisme, Marxisme. Marxisme. Nah itu kan dinisbatkan pada orang-orang atau bangsa yang Yudaisme kan, Iya, dari yang Yahudi. Nah itu adalah pemikiran yang berasal dari bangsa atau nama. Jadi isme itu adalah pemikiran. Ya. Namun Islam itu ya hadir daripada akidah Islam itu sendiri. Maka pemikiran Islam itu muncul daripada akidah Islam, maka disebut dengan pemikiran Islam karena berasal daripada Islam. Dan pemikiran Islam ini pun adalah pemikiran yang berbeda dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Kenapa? Jadi pemikiran Islam itu adalah suatu penilaian fakta berdasarkan sudut pandang daripada Islam. Dan kemudian kalau tadi kita bahas mengapa berbeda dengan sudut pandang nanti di akhir kita akan coba bahas itu. Mantap. Oke, aku tunggu deh. Terus yang menjadi dasar dari pemikiran Islam itu sendiri, bila boleh dijelaskan maksud dari dasar kan pasti Al-Quran dan Sunnah kan ya? Iya. Nah, turunannya seperti apa gitu? Kalau dibahas lebih mendalam, kenapa harus Al-Quran dan Sunnah? Kemudian asas-asasnya seperti apa, bisa dijelasin? Iya. Asas-asas pemikiran Islam itu sebenarnya ada dua sih. Yang pertama itu adalah akal. Akal itu kan yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain kan. Allah hadirkan akal supaya manusia itu bisa berpikir, dan bahkan akal itu dihadirkan supaya apa? Supaya manusia bisa memilih mana yang mau dia lakukan dan mana yang harus dia dia tidak lakukan. Dan dalam akal pun memang banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang hampir 300 ayat katanya, bahwa di sana Allah menghadirkan suatu fenomena atau suatu nasihat atau suatu perintah hanya untuk orang-orang yang berakal. Kalau di Al-Quran kan ulul albab. Nah, ulul albab itu ya itu untuk orang-orang yang berpikir. Jadi kalau orang-orang yang nggak mau berpikir, nah itu ya tidak masuk dalam 300 ayat yang tadi. Jadi senjata kita sebagai umat muslim kalau misalkan mau masuk Islam itu akal dulu. Akal. Karena kan keimanan yang paling kokoh itu adalah keimanan yang dibuktikan oleh akal. Karena memang agama Islam itu agama rasional kan, yang masuk akal. Dan juga yang kedua adalah sumber asas daripada pemikiran Islam itu adalah syariat. Ya, dari Quran dan Sunnah. Jadi akal dulu baru Quran dan Sunnah. Bukan bertahap, tapi itu harus berbarengan. Oh, berbarengan. Akal dan syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran kemudian Sunnah, kemudian
kemudian kalau tidak ada sunnah ada ijma para sahabat, terus kemudian ada kias dan lain sebagainya. Ada 9 hukum lah yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum bagi orang-orang Islam. Dan memang kedua hal ini harus senantiasa berbarengan ya, akal dan dibarengi dengan Quran. Bahkan di Quran pun ada ayat-ayat mutasyabihat kan, ada ayat-ayat yang maknanya itu terselubung gitu kan, tersirat gitu kan. Dan itu kan harus dibuktikan dengan akal juga. Artinya akal itu bukan hanya logika, tapi juga menggunakan ilmu pengetahuan dengan proporsional, itu juga pemaksimalan daripada akal gitu. Ini itu untuk sumbernya. Dari asalnya itu ada 2, jadi ada ada akal dan juga ada syariat. Menarik juga, Islam itu adalah agama yang sangat sangat tertarik dengan akal, karena beberapa yang saya tahu bahwa seringkali agama itu bertubrukan dengan akal. Karena doktrin gitu ya. Iya, doktrin. Ya, stigma bilang. Jadi orang-orangnya itu nggak boleh boleh memahami agama dengan akal. Iya, itu yang. Tapi kan Islam harus dengan rasional. Karena ya kalau secara logikanya gitu, Allah menciptakan akal, tapi Allah juga nggak ngebolehin akal itu dalam agama kan, seolah membungkam akal kita. Iya. Oke, makanya Allah itu hadirkan akal dan juga teguran sebagai ulil albab dan juga syariat untuk penuntun akal tersebut. Oke, gini. Ada contoh nggak sih keterkaitan antara akal dan syariat yang tadi Antum menjelaskan? Misalkan dalam segi akidah ataupun dari segi syariat yang ada dalam Islam. Kalau akal kan tadi saya katakan bahwa akal itu kan memang mempengaruhi kita mau memilih yang mana kan. Jadi ya kita mau milih yang mana gitu kan. Nah, kalau dalam berpikir itu kan konsepnya itu ada 4 sebenarnya, ada 4 syarat. Apa tuh? Yang pertama itu ada objek yang kita pikirkan, misalnya nih objek. Yes, oke. Kemudian ada indera itu kan mata, kita mau indera ini. Kemudian yang keempat adalah otak kita yang memproseskan akal teh. Dan yang keempat, supaya itu menjadi hasil daripada proses berpikir adalah informasi awal. Kalau misalkan Repi diinformasikan sejak awal ini adalah suatu gelas, maka pemikiran Reski kan itu gelas. Makanya informasi awal itu bagi seorang muslim itu ya dengan tidak lain bukan yaitu dengan Islam, dengan syariatnya, sehingga ya ketika memikirkan sesuatu baik itu masalah apapun, maka hasilnya itu ya Islam lagi. Contohnya misalkan dalam melakukan sesuatu tadi, misalkan saya ini jatuh cinta kepada seorang akhwat, kepada seorang mulai bucin. Kita jatuh cinta kepada seorang akhwat misalkan. Nah, kan memang itu fitrah ya. Fitrah. Pasti akan ada rasa ya kan. Ketika memandang dia pertama kali kan pasti. Namun yang menjadi masalah, kita kembalikan ke informasi awal. Sebenarnya Islam itu memandang ini bagaimana? Mempertimbangkannya gitu kan. Jadi akal itu untuk memilih dan untuk mempertimbangkan pilihan itu adalah syariat tadi. Nah, tadi kan berkaitan dengan kita jatuh cinta. Maka dalam Islam pacaran itu nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Kenapa ya? Karena ada efek-efek yang sebenarnya lebih banyak efek efek kurang baiknya daripada efek baiknya, ya kan? Makanya di sana ya, dan itu pun bisa dibuktikan oleh akal, ya kan? Iya, betul. Nah, kemudian Islam pun ketika kita memilih, Islam membolehkan gimana sih kalau kita jatuh cinta? Akhirnya kan ada kalau kamu mampu menikah, ya kan? Kalau kamu tidak mampu maka saum. Nah, kalau kamu tidak mampu saum, ya piraku itu mampu saum gitu kan, untuk dirinya sendiri kan itu mah. Itu adalah satu contoh mungkin ketika akal dan syariat gitu kan. Akal digunakan sebagai untuk potensi kita untuk memilih, dan syariat untuk mengarahkan kita kemana sih sebenarnya kita memilih. Seperti Allah tuh sudah memberikan pilihan-pilihan, inilah yang boleh, iya, ini yang nggak boleh gitu. Kita yang tinggal bikin akal gitu. Ya, supaya tujuannya apa sih? Supaya tujuannya rahmatan lil alamin tadi. Nah, gitu. Itu mungkin untuk asas-asasnya. Tadi kalau misalkan kita lihat asas-asasnya Quran, Sunnah, Istihad dan akal itu akan saling berarangan. Nah, kalau misalkan dilihat lagi, pasti Islam itu punya ciri-ciri gitu kan ya, punya karakter sifat gitu ya, atau karakter gitu khas dari Islam itu sendiri. Itu kayak gimana sih pemikiran Islam? Biar kita tuh tahu gitu mana yang Islam benar, mana yang enggak. Islam itu karakteristiknya
luar biasa. Gimana? Jadi kalau karakteristik Islam itu yang pertama memang Islam itu komprehensif. Wes, komprehensif. Komprehensif itu kan Tolong menggunakan bahasa-bahasa yang komprehensif itu bisa artinya dimengerti menyeluruh kita lah. semua gitu. Komprehensif itu artinya menyeluruh ya. Oke. Menyeluruh. Artinya ya Islam itu tidak hanya untuk berfokus pada ibadah saja, tapi Islam juga tidak hanya muamalah saja, tidak hanya riba saja, tapi Islam itu komprehensif. Artinya ya pemikiran Islam ini bisa menjadi problem solving bagi segala macam masalah apapun. Karena tadi bahwa Al-Qur'an itu kan Al-Qur'an sebagai tadi kan asas daripada pemikiran Islam. Al-Qur'an itu diturunkan sebagai hudal lin nas, bukan untuk umat Islam saja, tapi seharusnya hudalin nas. Nas itu kan manusia secara keseluruhan. Komprehensif. Apapun masalahnya ada dalam Al-Qur'an. Yang jelas ya sebagaimana seberapa banyak akal kita menjangkau ilmu-ilmu yang lain sehingga kita bisa mencari makna daripada Al-Qur'an tersebut. Contoh itu misalkan ya ketika kita memahami ayat-ayat mutasyabihat, maka kita pun perlu mempelajari bahasa Arab misalkan. Ada nahwu, ada sorof, ada mantik, ada balaghah gitu kan. Nah, itu yang membantu kita untuk menafsirkan apa yang ada di dalam ayat mutasyabihat, bahkan daripada asbabun nuzulnya dengan syirah-syirah nabawi dan sebagainya. Artinya akal itu ya bisa, Islam itu begitu komprehensif. Kemudian dalam masalah ekonomi kan, dalam masalah politik Islam mengatur itu. Cuman sekarang kan sedang direduksi itu. Seakan akan dipisahkan. Iya, dari kehidupan itu. Kemudian yang kedua itu luas. Komprehensif, menyeluruh dan juga luas. Luasnya lingkup apa gitu? Bisa dijelasin nggak? Maksud luas di sini tuh? Ya luas. Luas. Ya maksudnya luas dalam ajarannya. Karena kan tadi juga ini sebenarnya bersambung dengan yang tadi yang komprehensif. Luas. Mengapa luas? Karena kan dalam Islam itu memang bukan tidak ada sih. Memang ada beberapa masalah yang tidak ada dalil khususnya gitu. Tapi di sana keluasan Islam. Mengapa? Para mujtahid, para orang-orang yang berijtihad itu diberi keleluasaan untuk menggali hukum sebanyak-banyaknya. Poinnya kita dapat bahwa Islam tuh nggak kaku berarti ya? Tidak kaku. Makanya ada mujtahid itu untuk itu. Jadi kalau misalkan ada yang sering menjurus bahwa ya Anda harus seperti ini, Anda harus seperti ini, ya sebetulnya Islam itu fleksibel ya. Hanya sesuai syariat gitu. Namun ya karena sekarang memang tidak ada mujtahid yang mutlak gitu kan. Baru ada hanya fatwa gitu kan fatwa itu kan tidak sama seperti ijtihad kan. Maka ya hari ini memang bisa dikatakan ya seperti itu. Kenyataan seperti itu. Makanya banyak perkataan seperti itu karena itu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu bersifat praktis. Wes, praktis. Bukan hanya teoritis. Mantap. Ya kan? Gimana tuh? Praktis. Misalkan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah itu tuh gimana mengaitkannya? Karena ada juga misalkan orang yang sholat tapi dia tetap aja menjalankan maksiat. Ya berarti sholatnya nggak benar gitu. Bisa dikatakan seperti itulah. Bukan nggak benar sih, kurang benar. Terus yang benar kayak gimana gitu? Ya, saya masih belajar lah. Kalau masalah sholat kan, yaitu kompleks. Kalau kita masalah khusyuk kan masih susah gitu. Ya namun di sana sih ada hukum-hukum Islam itu bersifat praktis, pemikiran-pemikiran Islam bersifat praktis. Jadi semuanya bukan semuanya sih. Ya praktek gitu kan, bukan hanya falsafah belaka, bukan hanya teori belaka. Karena kan tadi ada fiqh, ada thariqah. Fiqh itu konsepnya bisa dikatakan falsafah lah gitu kan. Ada juga thariqah untuk mempraktekkan. Thariqah tadi ada syariat itu kan untuk itu. Jadi ada praktis lah gitu kan. Bukan hanya teoritis. Jadi kalau kita mungkin contohnya itu ketika kita mempelajari tentang misalkan sanksi ukubat misalkan. Ukubat itu apa? Coba ya. Misalkan tentang adanya daulah Islam misalkan. Waduh. Kan gimana? kita hanya mempelajarinya kan, itu bersifat teoritis.
di podcast selanjutnya ya. Nah kemudian yang keempat itu bersifat manusiawi. Kenapa manusiawi? Ya kan dari manusia. Maksudnya bukan Dari manusia. maksudnya ya untuk manusia. Untuk manusia. Allah hadirkan itu untuk manusia. Biasanya bersifat manusiawi. Contohnya sholat 5 waktu kan. Dan itu tidak memberatkan manusia. Itu masih bisa dijangkau oleh apa sih fisik manusia gitu kan. Bahkan kalau manusia tidak punya kaki gimana? Kan ada rukhsah kemudahan dan lain sebagainya. Itu bersifat manusiawi. Jadi artinya pemikiran Islam itu luar biasa. Makanya dalam ibadahnya pun tidak ada ibadah yang memberatkan justru ada Iya. Oke. Tadi kan sempat kita juga membandingkan antara pemikiran seperti Marxisme dan lainnya. Oh habis. Lanjutkan. Ya. Ya. Bapak tadi yang sebelum kan berarti dulu sedikit nanti Bisa Dikat aja. bisa dikat. Nah tadi kan antum bicara juga tentang Baik. perbandingan. potong dulu mulai dulu. Udah dari tadi nggak di stop dah. masih Masih jalan. Oke tadi ini belum Menit lagi. pemikiran transformasi. Keunggulan. Nah tadi kan antum bilang bahwa Islam itu ada perbandingan dengan pemikiran lainnya kan ya. Iya. Kenapa harus Islam itu? Kenapa harus Islam gitu? Memangnya Islam itu dulu seperti apa gitu sampai benar-benar bisa memberikan suatu solusi dan bisa menjadi negasi dari pemikiran-pemikiran sebelumnya yang mungkin ada sebelum Islam. Iya. Oke, tadi Bung Rafli itu udah banyak banget jelasin konsep pemikiran Islam itu seperti apa. Kita juga udah tahu karakteristik pemikiran Islam itu seperti apa. Nah, sekarang kita pengen tahu juga nih perbandingan antara pemikiran Islam dengan pemikiran-pemikiran lainnya yang ada di dunia atau pemikiran-pemikiran sebelum Islam yang mungkin dianggap cacat gitu. Iya. Pertama gini, jadi yang tadi ya patokannya itu yang tadi bahwa karakteristik pemikiran Islam itu yang tadi. Yang pertama ada komprehensif, terus luas, kemudian praktis dan juga manusiawi. Nah, kemudian ada keunggulan. Mengapa sih kita harus mengambil daripada angle sudut pandang Islam, pemikiran Islam? Yang pertama memang sudut pandang pemikiran Islam ini apa ya? Bisa dikatakan diperuntukkan bukan untuk satu bangsa, bukan untuk satu golongan saja, untuk satu ras. Seperti misalkan Arab unggul misalkan, atau misalkan yang orang Sunda unggul kan tidak kan? Tapi itu justru universal untuk seluruh manusia. Tadi saya katakan huda linnas gitu kan, bahwa untuk seluruh manusia. Itu yang membedakan. Pertama gitu kan memang ada nggak pemikiran-pemikiran yang itu menyeluruh? Selama ini belum Ada sih, palingnya ada pemikiran. itu yang berpikiran tentang sama rata atau universal. Berpikir universal kan bisa berarti juga kan komunal kan, itu kan universal artinya. Kapitalis juga termasuk. Namun Global ideas. yang pasti ya memang ini untuk udah lintas, ini untuk semua manusia. Terus yang kedua adalah bahwa memang pemikiran Islam ini tadi dalam ideologi adalah problem solving, menjadi pemecah masalah apapun dalam kehidupan. Dari sejak kita menggunakan baju, Oke. ya Betul. dari yang kanan dulu, kiri dulu, bahkan ketika kita melangkahkan kaki kita ke dalam WC, Islam mengatur. Mengapa misalnya secara logika gitu kan, Islam mengatur sekecil itu, tapi misalnya Islam enggak ngatur ekonomi, logika enggak? Iya juga sih. Iya sih, yang kecil diatur, tapi kok yang ini yang lebih Yang gede enggak gitu ya. diatur kan? Enggak logis. Terus buat apa Allah bikin agama kalau hanya untuk atur-atur aja? Nah itu, Oke. makanya ini adalah problem solving untuk ekonomi, misalnya untuk resesi, dan terbukti memang dari iya September ini kan. Nah, Iya. dan memang bagaimana Islam mengatur ini salah satunya kalau ekonomi kan Islam itu tidak menggunakan apa ya? Islam itu lebih percaya kepada dinar dirham karena itu lebih stabil. Sejak dulu misalkan 1 gram emas bisa balai apa misalkan, kan sekarang begitu masih sama kan, masih tetap konsisten lah, stabil. Makanya itu adalah mungkin satu hal yang bisa jadi solusi untuk umat ini. Itu yang kedua, yaitu artinya apa? Problem solving.
Kemudian yang ketiga adalah memang pemikiran Islam ini bersumber daripada kitab, yang kitab itu menjadi mukjizat yang abadi. Kita lihat misalkan mukjizat Nabi Ibrahim dibakar oleh api. Kan itu hanya untuk tempo itu saja. Kemudian Nabi Isa juga sama kan. Kemudian Nabi Musa bisa menyeberangkan lewat laut merah kan, membelah lautan. Tapi berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah diberikan mukjizat yaitu Al-Quran. Justru Al-Quran ini apa namanya? Sejak beliau diutus, diberi wahyu sampai sekarang sekitar berapa tahun? 1400 tahun berarti. 1400 tahun. Bahkan karena Rasulullah sebagai Khatamul Anbiya itu nabi terakhir, berarti tidak akan ada lagi rasul setelah ini, tidak akan lagi nabi setelah ini. Artinya memang ini bersifat sampai akhir dunia ini ada, maka Al-Quran akan senantiasa Masya Allah kan, akan senantiasa memberikan problem solving tadi. Makanya ini bersifat panjang sekali. Dan tujuannya ya tidak boleh bukan supaya manusia itu mendapat ridha Allah, menuntun manusia ke kebahagiaan yang hakiki. Bahasanya Masya Allah. Dan yang keempat itu, jadi tadi kita itu bahwa ini adalah menyeluruh, bukan menyeluruh, itu karakteristiknya. Ini diperuntukkan untuk semua bangsa, bahasa gitu. Karena memang di dalam Islam itu tidak memandang bahwa orang Arab lebih baik daripada orang non Arab gitu kan, atau hitam atau putih kan nggak ada. Tapi yang lebih baik adalah yang bertakwa. Jadi dari dulu Rasulullah tuh sudah menerapkan prinsip kemanusiaan gitu Ya. Dibandingkan tokoh-tokoh selanjutnya. Karena kan berbeda kan, kalau Yahudi kan agama sekaligus bangsa. Iya. Karena agama Yahudi untuk bangsa Yahudi juga. Nah, itu yang membedakan Islam. Kemudian yang keempat adalah memang yang membedakan pemikiran Islam dengan pemikiran yang lain dari sumber. Mengatakan asas ini sumbernya. Sumbernya dari siapa? Dari Allah. Ya Allah. Kalau misalkan pemikiran daripada manusia, ingat manusia itu bersifat terbatas, lemah. Maka pemikirannya pun mustahil bersifat tidak terbatas. Oke, aku paham. Berarti manusia terbatas, maka pemikirannya pun terbatas, tidak menyeluruh tadi. Karena kan misalkan problem solving dari manusia kan tidak semua itu bisa diterima di setiap manusia. Misalkan saya memberikan antum curhat sama saya, terus saya memberikan anda solusi daripada diri saya pribadi gitu kan. Solusinya hanya dari pemikiran saya pribadi gitu kan. Terus untuk antum itu cocok, tapi misalnya untuk kameramen itu tidak cocok. Oke. Dan bahkan itu hanya dalam rentang waktu tertentu berarti. Artinya bersifat terbatas. Tapi ini berasal daripada sesuatu zat yang tidak ada batasnya, yang tidak ada akhir, tidak ada awal, tidak ada akhirnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia ada sebelum kata itu ada, dan dia akan terus ada bahkan ketika kata itu tiada. Rasanya indah banget ini. Itu adalah pemikiran Islam. Dan juga memang di samping karakteristik dan keunggulan itu, memang secara track recordnya memang pemikiran Islam itu menghadirkan transformasi luar biasa dalam panggung peradaban ini. Bagaimana tuh? Dimana pemikiran Islam berhasil membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk, dari berhala, kemudian dari api, dari misalkan matahari dan lain sebagainya, kepada penyembahan kepada Allah, Tuhan yang benar. Kemudian pemikiran Islam juga melebur ikatan-ikatan yang lama. Contohnya tadi ikatan ke kesukuan itu kan. So, ini suku ini, antum suku itu, kita nggak boleh berikatan gitu. Tapi kan dalam Islam semuanya dipandang sama saja. Saya ini orang berkulit putih, misalkan ya, antum berkulit hitam, kan itu kalau zaman dulu kan dipandangnya sebagai sesuatu yang tidak boleh gitu kan. Kalau dulu kan di Arab itu ada orang-orang Habasyah yang hitam yang dijadikan budak gitu kan. Kan itu sebenarnya oleh Islam diberikan solusi gitu kan, bahwa memang tidak ada perbedaan antara yang hitam dan juga yang putih, atau yang kuning dengan yang merah. Tidak ada perbedaan. Kemudian transformasi juga dilakukan ketika tadi dari jahiliyah menjadi khairul ummah. Ya kan? Jadi melakukan berbagai macam pelanggaran, mabuk, terus zina, kemudian pembunuhan dan lain sebagainya, itu dilebur gitu kan menjadi khairul ummah, menjadi umat yang terbaik. Kemudian
apalagi ya, sebenarnya transformasinya sangat banyak. Bahkan Islam ini menjadi pemimpin dunia. Contoh kasus Andalusia. Andalusia Spanyol. Dulu kan Eropa dilanda apa sih, masa kegelapan kan. Bahkan orang yang kaya itu adalah orang yang hanya memakai apa sih, karung boni sebagai pakaiannya kan. Bahkan untuk, mohon maaf, untuk cebok pun bukan pakai air kan, tapi karena Islam tadi dengan pemikirannya tadi datang ke Andalusia berubah menjadi mercusuar dunia. Pusatnya peradaban gitu kan, ilmu pengetahuan berasal dari sana. Ada Alhambra di sana, taman-taman yang indah gitu kan. Bahkan karena saya anak pertanian ya. Promosi, ada saya anak kemarin selama hari petani ya, petani nasional. Nah, bahkan kitab pertanian yang paling luar biasa itu ditulis oleh seorang ulama dari Andalusia bernama Ibnu Awam, menulis suatu kitab yang berjudul Al-Filaha. Menurut Budi Ashari punya Ustadz Budi Ashari punya teman lulusan IPB, cum laude IPB. Terus teman yang cum laude IPB itu membaca kitab Al-Filaha ini. Kata orang yang cum laude lulusan IPB ini mengatakan bahwa membaca kitab ini lebih baik daripada Anda kuliah di IPB. Wah. Tapi ini bukan saya menyudutkan IPB ya. IPB tetap luar biasa. Iya. Tapi di sana kita bisa melihat bahwa ada transformasi daripada tadi kegelapan di Andalusia dalam kemungkinan Eropa gitu kan, menjadi luar biasa. Jadi sebetulnya kedatangan Islam itu bukan malah menjadi masalah ya, malah Iya. memberikan solusi, bahkan kemajuan yang luar biasa. Ya kan judulnya juga kalau ekspedisi itu kan dalam Islam disebut dengan futuhat. Futuhat itu artinya membuka, membebaskan daripada misalkan ya kegelapan menjadi terang benderang. Itu untuk pemikiran Islam. Artinya coba kita lihat bangsa apapun, suku apapun yang mereka bersama dengan menjadikan pemikiran Islam sebagai pemikiran mereka, itu pasti menjadi bangsa yang jaya. Contoh, bangsa Arab sudah. Kaum Berber daripada Afrika Utara merasakan itu. Tariq bin Ziyad dari sana kan. Tariq bin Ziyad yang berhasil membebaskan Andalusia dari sana. Kemudian orang-orang Turki Utsmani kan, mereka berjaya dengan pemikiran Islam. Bahkan orang-orang India itu berjaya dengan Islam juga. Bahkan sampai ke ke Eropa juga, ya kan? Kalau di sejarah kan dikatakan orang-orang Eropa itu belajar ke Andalusia, gitu. Dan akhirnya cahaya Andalusia ini juga menyebar ke seluruh Eropa. Transportasi luar biasa kan? Luar biasa. Makanya saat ini sebagai umat Islam yang saat ini memang dalam keadaan terdiskriminasi gitu kan, selalu menjadi korban gitu kan, dimanapun di Uighur dan di lain tempat, bahkan teman-teman kita di Palestina gitu kan. Ya harusnya ya mungkin ini saatnya kita untuk kembali menilai apapun fakta yang hari ini ada dalam pemikiran Islam. Mustanir gitu kan. Mustanir, oke. Sayangnya Islam sekarang dituduh sebagai pemikiran yang justru berbahaya, pemikiran yang radikal, pemikiran yang bisa merusak dan memecah belah. Sangat kontradiktif dengan tadi yang menyebabkan keunggulan dan lain-lainnya. Karena banyak sekali isu-isu terkait Islam itu dikaitkan dengan kemunduran, keterbelakangan, bahwa Islam ini is not relevant hari ini gitu. Itu bahkan disampaikan lagi oleh orang Islam itu sendiri. Ya. Bagaimana antum menanggapi hal seperti itu? Mustanir ya. Kita berpikir Kita harus berpikir ya gila juga. Sebenarnya siapa sih yang ada di balik propaganda atau kampanye di balik radikal ini kan? Siapa yang kemudian mengklaim seolah-olah Islam ini radikal itu Islam kan? penyebab konflik gitu kan. Ya tidak lain tidak bukan adalah mereka yang terancam ketika pemikiran Islam ini dijadikan yang utama. Ya. Mereka yang tidak mau bahwa umat di dunia ini bertransformasi seperti tadi. Mereka mau bahwa dunia ini ada dalam kegelapan di tangan mereka. Mereka ingin menguasai apapun gitu kan, bahkan ekonomi dan lain sebagainya. Dan juga radikal ini memang untuk Islam. Dan radikal bukan negatif ya. Radikal bukan negatif. Radikal itu netral. Gimana tuh maksudnya? Mengapa netral? Ya memang radikal ini dalam KBBI kan artinya berpikir
secara radikal atau mengakar gitu, atau berpikir maju atau menuntut perubahan secara mendasar gitu kan. Dan mungkin makna yang ketiga yaitu kekerasan. Namun seolah radikal ini saat ini adalah kekerasan dan itu untuk Islam. Bahkan sekarang banyak kan persepsi terhadap ulama gara-gara mereka itu radikal katanya kan. Namun jika kita melihat bahwa makna radikal ini adalah netral kan, sebenarnya memang Islam itu menganjurkan untuk radikal, tapi bukan radikal dalam kekerasan, radikal dalam berpikir. Ulul albab tadi kan menggunakan akal kita untuk sebagai berpikir, karena manusia itu dikonsep semakin dia mendalami atau mengakarkan pemahaman dia tentang Islam, maka keimanannya pun semakin tinggi. Alam taro kaifa darallahu kamasalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah, bahwa apa sih, agama ini seperti kalimat yang baik dan diibaratkan sebagai pohon yang baik. Pohon yang baik seperti apa? Asluha sabitu apa rohafis sama, yang akarnya itu menghujam dalam bumi dan cabang-cabangnya itu begitu menjuntai ke atas dan sampai ke langit. Makanya semakin kita memperdalam agama kita, ya itu harusnya adalah memperkuat keimanan kita. Dan memang sebenarnya radikal ini adalah suatu transformasi. Dulu itu kan Islam sejak September 2001 WTC itu kan war on terrorism kan, terorismenya. Cuman kan Islam nggak terorisme. Mereka nggak apa sih, nggak kunjung menemukan Islam itu teroris kan. Maka di sanalah karena tindak terorisnya tidak ditemukan, maka yang disasar adalah pemikirannya, yaitu dengan radikalisme. Mereka gagal menggunakan diksi. Sekarang katanya Islam bertindak kekerasan, ternyata gagal, tidak seperti itu. Sekarang radikal juga mereka kan salah paham juga tentang diksinya kan. Orang radikal itu kekerasan. Bahkan memang kebanyakan orang yang klaim Islam, Anda itu Islam radikal. Justru mereka itu enggak justru sebenarnya radikal itu naon sih? Kan kadang mereka juga enggak paham. Mereka jadi korban apa ya? Framing media gitu. Juga kalau Islam disebut sebagai pemecah belah karena apa sih, harus seragam, enggak juga. Islam memandang boleh pluralitas tapi tidak untuk pluralisme. Pluralitas itu artinya apa? Artinya pluralitas itu ya apapun bangsanya, apapun rasnya, apapun sukunya, Islam mengakui itu. Tadi sudah dijelaskan bahwa Rasulullah menghargai semua manusia ya. Menghargai semua manusia. Islam tidak harus semuanya harus seperti orang Arab, tidak kan? Harus celana sama gitu. Sama, tapi kan semuanya boleh. Selama itu masih sesuai dengan syariat Islam itu. Untuk mustanir billah. Oke. Luar biasa menarik. Dapat kita simpulkan sama-sama bahwa ternyata Islam itu indah. Iya. Islam itu solutif, Islam itu komprehensif, Islam itu jawaban dari setiap pertanyaan kehidupan manusia hari ini. Bahkan Al-Quran itu bukan jalan kita untuk memahami Tuhan, tapi jalan kita untuk memahami diri kita sendiri. Betul. Oke, tadi ada pertanyaan bahwasanya Islam itu menjadi negasi dari pemikiran-pemikiran sebelumnya, pemikiran-pemikiran jahiliyah kalau misalkan kita anggap seperti itu ya. Iya. Nah, bagaimana sebetulnya Islam ini mampu untuk menjadi pemikiran yang benar-benar solutif secara praktis yang tadi dijelaskan oleh Bung Rafli. Untuk itu nanti kita akan bahas di podcast khusus tentang perbandingan pemikiran Islam dengan pemikiran-pemikiran yang ada di dunia. Kita juga akan mengundang orang-orang yang mungkin punya pemikiran beda dengan Bung Rafli ini terkait pemikiran Islam. Sampai jumpa di Mustanir selanjutnya. Ini dia Mustanir, penggema perubahan, pencetak peradaban.